kalian lakukan. Jadi tips ini untuk semua orang ya, pemula, bisa kalian coba tanpa harus memegang itu, bisa, tapi proses. Halo sahabat outer, ketemu lagi dengan Heyhang Channel. Kali ini saya akan membagikan trik dan tips dasar penjinakan outer. Kali ini saya ditemani dengan dua outer yang kemarin kita transaksi COD-an itu ya. Ini dua outernya ini. Nah, kemarin dia udah makan, tadi ya sudah makan, sekarang udah waktunya mulai bisa dihandle gitu. Yang penting utama makan dulu. Nah, sekarang saya kasih tips gimana sih cara menghandle yang benar supaya apa? Biar dia tidak stres atau dia tidak takut lagi sama kita atau tidak tambah galak. Nah, cara ini bisa dilakukan oleh pemula atau yang baru belajar atau yang mau adopsi, bisa lihat video ini. Kali ini kita langsung aja ya. Saya nyedot. Nah teman-teman, ini outer yang kemarin ya kita transaksi COD-an. Ini akan kita proses penjinakan dulu. Nah kan sekarang mau saya kasih tips dan trik dasar-dasar penjinakan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalau mau jinakin ya nggak boleh takut. Yang pertama itu pastinya itu kita juga nggak boleh takut. Nah kalau seandainya kita kasih makan, kasih minum, otomatis kan kita masuk ke kandangnya, biasa aja, slow, nggak perlu takut. Nah ini kain juga fungsinya biar dia terbiasa dengan bau yang baru. Lebih bagus lagi kalau seandainya kalian kasih baju kalian yang ada keringatnya, itu bisa kalian lakukan. Jadi tips ini untuk semua orang ya, pemula, bisa kalian coba tanpa harus memegang. Bisa, tapi prosesnya agak lama. Nah bisa dengan cara kita duduk di sampingnya. Ini istilahnya itu kemarin kan kita kasih saran, kita kasih penutup tapi masih dengar suara di sekitar kita. Nah bisa dengan kita perlihatkan ke kita lagi ngopi, lagi nyantai, otomatis dia akan mencium bau aroma keringat kita. Itu bisa mempercepat juga. Semakin dia sering mendengarkan orang, itu dia semakin cepat juga. Yang terpenting usahakan ketika kita mau megang, usahakan dia tidak stres. Bisa dengan cara kita kasih makan dulu, kita kasih ikan lele atau kepala ayam yang besar, dia lagi makan, dia akan fokus makannya. Jadi kita bisa mulai pegang-pegang. Nah itu cara yang untuk pemula ya. Jadi kita nggak perlu pegang, bisa pakai baju yang berkeringat ya. Terus kita main kandang, masuk kandang, buka pintu, biasa aja, nggak perlu takut. Kita ngasih makan ya biasa aja, ditaruh aja, karena sesungguhnya dia yang takut, bukan kita. Dia ketakut. Tapi ketika kita takut, dia akan tahu dan dia akan merasa terancam. Biasa aja. Kita aktivitas biasa aja, meskipun dia nyenggrok gitu biasa aja. Nah, biasa aja. Nah, nggak perlu takut. Itu ya. Terus yang kedua. Yang ketiga, kita santai duduk atau ngabuburit nih, mumpung lagi puasa, ngabuburit bersama outer kita. Nggak perlu dipegang, nggak perlu diapa-apain, cukup dia mendengarkan kita lagi main game, lagi ngopi atau lagi ngerokok, bisa itu ya. Atau buat temen curhat juga bisa. Jadi cara itu bisa untuk pemula, biar kita bisa menjinakkan outer tanpa harus memegangnya. Karena aku tahulah teman-teman pasti banyak yang masih takut, gitu, masih takut lah deketin outer yang galak seperti ini. Banyak teman-teman yang konsultasi, Kak, aku ada outer galak, cara menjinakannya gimana dan berapa lama waktunya. Nah, cara menjinakkan outer yang galak itu beda-beda ya, beda-beda. Karena apa? Lihat dari karakter outernya sendiri, lihat dari kepintaran outernya sendiri, dan lihat dari seberapa ownernya takut juga. Semakin ownernya berani, outer semakin cepat jinak. Itu yang perlu harus kalian tahu. Dan cara penjinakan, nah setiap outer cara penjinakannya beda-beda. Cara penjinakannya itu beda-beda, gak selalu satu itu bisa. Cuma cara ini bisa dilakukan
ke semua outer yang liar ya. Kenapa kok aku bilang liar? Karena liar itu masih belum tahu orang. Nah, kita perlu kasih dia adaptasi ke kita baik, kita nggak jahat sama dia. Itu yang perlu harus kalian tahu. Tapi ketika menjinakkan outer yang sudah kenal manusia, itu harus kita tahu dia galaknya kenapa. Nah, galaknya stres, galaknya dia habis dipukul sama ownernya, atau faktor gimana, itu harus kita tahu. Itu ya yang perlu kalian tahu. Nah, cara selanjutnya jika kalian berani bisa langsung kita memegang outer. Nah, cara memegang outer dasarnya ya, dasar untuk penjinakan outer yang harus kita pegang dulu itu bagian ekor. Jangan kita pegang kepalanya dulu, kita mulai sentuh-sentuh ekor. Nah, kenapa kok ekor? Karena kita selama nanti penjinakan kita akan fokus pegang ekor. Meskipun kita handling, kita harus pegang ekor. Ketika dia makan, kita sambil pegang-pegang ekornya. Ini lagi agresif, lagi defend, ini lagi tidur. Nah, ketika kita sudah mulai pegang ekor, kita mulai maju ke depan sampai kepalanya. Nah, cara untuk pegang kepalanya itu bisa posisi gini ya. Jadi kepalanya di situ, ini posisi gini. Nah, kita pegang belakang kepala. Nah, kalau posisi gini kita nggak bisa. Nah, kita nggak bisa. Nah, kita biasakan gini, kita angkatkan tangan kita ke sini bisa, tapi nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, ini bisa nih. Nah, jadi kita nggak perlu memaksa untuk dia cepat jinak, tapi kita harus mempelajari karakternya dia, kemauannya dia apa. Kita harus tahu sisi kelemahannya dia. Sisi kelemahannya dia itu apa? Dia bisa diem, bisa nyantai, itu di posisi apa? Dia lagi tidur, dia lagi makan, atau lagi gimana? Nah, itu. Jadi kita harus tahu itu sebagai owner. Kita harus mempelajari karakternya dia, kemauannya dia apa. Nah, itu teman-teman dasar-dasar dalam penjinakan outer yang harus kalian ketahui sebelum melakukan proses penjinakan ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu caranya ini, pengen bagikan ke teman-temannya, bisa langsung di-share ke teman-temannya video ini, dan jangan lupa di like dan komen ya pastinya. Komen juga kalau mau konsultasi, di bawah juga di deskripsi ada konsultasi 24 jam. Nah, itu langsung ke WA saya, nanti bisa langsung konsultasi di situ. Meskipun penjinakan, meskipun konsultasi kesehatan, perawatan, selagi aku masih bisa bantu, pasti aku bantu. Nah, itu sudah mulai santai, dia nggak mau keluar. Nah, untuk tips hari ini itu aja ya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Mantap, bye bye, dadah.